Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang obat-obat untuk asam urat atau biasa dikenal dengan antihiperurisemia atau dikenal juga sebagai anti gout arthritis. Nah, apa yang dimaksud dengan hiperurisemia? Hiperurisemia ini merupakan kandungan asam urat yang ada di dalam darah itu lebih dari 7 untuk laki-laki dan biasanya lebih dari 6,8 untuk perempuan. Nah, gout arthritis ini kemudian bisa berdevelop menjadi hiperurisemia ini kemudian bisa berdevelop menjadi gout arthritis dan kemudian gout arthritis ini akan membentuk TOFI atau biasanya TOFI ini merupakan pengkapuran dari asam urat yang terbentuk. Biasanya terakumulasi dan terdeposit pada bagian sendi. Oke. Nah, asam urat itu merupakan produk akhir dari metabolisme protein. Ketika mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi, daging merah, atau biasanya juga makanan siap saji, nah kemudian makanan seperti kacang-kacangan yang mengandung protein yang tinggi, itu biasanya akan produk akhir yang terbentuk itu akan membentuk purin. Nah, purin ini merupakan cikal bakal atau awal pembentukan dari asam urat ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama adalah akibat overproduksi dari asam urat itu sendiri atau ekskresi yang kurang. Nah, jadi ketika overproduksi, ketika mengkonsumsi makanan yang tinggi akan asam urat, akan purin, nah ini akan mengakibatkan peningkatan jumlah purin di dalam darah. Kemudian ketika tidak dikeluarkan dengan baik oleh ginjal, maka ini akan terakumulasi di dalam tubuh. Nah, bisa juga karena pengaruh dari kelainan konsentrasi zat dalam serum. Nah, ini juga cukup sering ditemukan. Kemudian beberapa faktor resiko asam urat yang pertama adalah bertambahnya usia, jenis kelamin umumnya laki-laki banyak mengalami hiperurisemia, obesitas terkait dengan metabolisme tubuh yang meningkat. Nah, kemudian alkohol, mengkonsumsi alkohol akan membantu proses pembentukan purin lebih cepat dan lebih banyak. Nah, kemudian hipertensi akibat regulasi darah yang tidak normal, gangguan fungsi ginjal sebagai ekskresi, sebagai organ yang berfungsi untuk mengekskresikan purin, kemudian penyakit-penyakit metabolik lain, kemudian pola makanan, pola diet, dan beberapa obat-obatan seperti aspirin dosis rendah, obat-obat diuretik, dan beberapa obat TB. Ini merupakan gout medication work. Nah, jadi kalau dilihat di sini pada bagian layar sebelah kiri itu ada gout development without treatment, tanda panah. Nah, kemudian tanda panah putus seperti ini itu gout medication. Nah, kita lihat dari tahap awal di mana food intake atau mengkonsumsi makanan yang kira-kira mengandung banyak purin. Nah, kemudian ketika mengkonsumsi makanan akan terjadi breakdown atau pemecahan protein ini akan membentuk purin nantinya. Ketika dipecah atau di breakdown akan membentuk purin. Nah, purin ini bisa diobati atau diblok pembentukannya dengan pemberian obat allopurinol, sehingga terjadinya penghambatan pada pembentukan asam urat. Jika tidak diobati, maka akan terjadi tahap selanjutnya yaitu pembentukan uric acid. Nah, asam urat yang terbentuk ini bisa diobati dengan uricase, di mana uricase ini membantu membreakdown asam urat yang terbentuk atau menghancurkan asam urat yang sudah terbentuk. Atau bisa juga diberikan obat probenecid, di mana probenecid ini akan meningkatkan ekskresi dari asam urat yang terbentuk atau uric acid.
Ketika ini tidak dilakukan pengobatan setelah terbentuk asam urat tadi atau uric acid, tahap selanjutnya adalah akan terjadi pembentukan atau crystal develop in tissue. Jadi akan terjadi deposit atau penumpukan kristal asam urat pada jaringan. Nah, ini mulai muncul rasa sakit yang luar biasa. Nah, pada tahap ini juga bisa diobati dengan menggunakan obat NSAID. Seperti salah satunya yang sering digunakan adalah piroxicam atau meloxicam. Nah, kemudian bisa juga digunakan obat colchicine atau kortikosteroid seperti dexamethasone, methylprednisolone. Nah, kenapa diberikan jenis obat ini? Yaitu untuk mengurangi inflamasi atau sakit yang ditimbulkan oleh pembentukan kristal pada jaringan tersebut. Nah, kemudian jika ini tidak diobati akan terdevelop kembali membentuk gout arthritis. Nah, ini merupakan tahapan pembentukan gout arthritis, di mana bisa diblok dengan menggunakan beberapa obat seperti allopurinol, uricase, probenecid, obat NSAID, colchicine, dan kortikosteroid. Umumnya dokter meresepkan 2 jenis obat atau lebih untuk penanganan gout arthritis ini. Misalnya dengan mengkombinasi allopurinol dengan salah satu dari obat NSAID seperti piroxicam, meloxicam, atau mengkombinasi allopurinol misalnya dengan menggunakan obat-obat kortikosteroid seperti dexamethasone, methylprednisolone. Nah, atau jika tidak menggunakan allopurinol, maka menggunakan obat yang lain seperti probenecid tadi dikombinasi dengan obat NSAID dan kortikosteroid. Nah, jadi umumnya hal ini akan berjalan jika tidak dilakukan pengobatan. Maka pembentukan gout arthritis ini akan terdevelop dan akan memicu terjadinya radang yang luar biasa pada bagian sendi. Nah, untuk beberapa obat asam urat atau obat hiperurisemia yang biasa digunakan ada allopurinol, probenecid, dan ada piroxicam dengan kombinasi seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.